akan menguji protein pada makanan dengan metode pembakaran. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan protein dalam berbagai bahan makanan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai praktik kita akan mendengar penjelasan apa itu protein dan bahan kita. Baiklah, protein adalah makromolekul biologis yang tersusun dari asam amino dan berfungsi sebagai penyusun jaringan enzim dan banyak struktur seluler. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang belerang. Bahan dan alat yang akan kami gunakan adalah 1. Lilin, yang kedua penjepit, yang ketiga alas lilin, yang keempat korek api, yang kelima bulu ayam, putih telur, roti, daging ayam, seledri, dan kangkung. Cara kerjanya, yang pertama, nyalakan lilin, dirikan di atas alas gelas atau piring kecil. Jepitkan bulu ayam dengan penjepit jemuran. Bakarlah di atas nyala lilin. Amatilah dan jelaskan bau. Jepitlah satu persatu bahan yang akan diuji. Kemudian bakarlah di atas nyala lilin. Bahan yang pertama yang akan diuji adalah seledri. Bakarlah di atas nyala lilin. Selanjutnya kangkung. Selanjutnya roti. Dari bulu ayam, dia langsung hangus cepat dan residunya menghitam dan memiliki bau khas bulu yang terbakar. Dan berarti dia memiliki protein di dalamnya. Dan yang kedua adalah seledri. Yang kedua adalah seledri. Seledri terbakar langsung menjadi abu dan menghitam dan memiliki bau sayuran yang terbakar dan tidak ada khas protein atau bau seperti hangus. Dan yang ketiga adalah kangkung. Dan kangkung sama saja tidak memiliki bau hangus, dia sama seperti bau sayuran yang terbakar dan berarti tidak memiliki protein. Dan selanjutnya adalah roti. Bisa teman-teman lihat, roti langsung menghitam dan gosong di permukaan dan memiliki bau yang gosong. Selanjutnya adalah daging ayam. Basah. Waktunya sedikit lebih lama karena
Jadi metode pembakaran hanya memberikan indikasi kualitatif untuk konfirmasi diperlukan hanya untuk diperlukan uji kimia. Baik, daging ayam hangus dan lemaknya meleleh dan bau daging terbakar dan positif memiliki protein. Baik, selanjutnya adalah putih telur. Putih telur menggosok, menghitam dan permukaannya gosong, tapi sedikit bau amis dan memiliki bau khas protein. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bahan hewani seperti bulu ayam, putih telur, dan daging, dan beberapa bahan olahan fermentasi seperti roti memberikan indikasi keberadaan protein melalui bau khas dan residu hangus seperti bau bulu ayam. Roti mengandung gluten atau protein sehingga menunjukkan tanda positif meski berasal dari sumber nabati atau tepung terigu. Sayuran seperti seledri dan kangkung tidak menunjukkan bau khas protein karena kandungan proteinnya rendah dan struktur utamanya adalah serat atau selulosa. Pertanyaan dan sering ditanyakan, mengapa bulu ayam menghasilkan bau khas saat dibakar? Karena bulu mengandung protein, keratin yang mengandung berang dan nitrogen. Saat terbakar menghasilkan senyawa berbau khas. Apakah yang selanjutnya, apakah semua bahan yang mengandung protein pasti berbau seperti bulu saat dibakar? Tidak selalu teman-teman, karena intensitas bau tergantung komposisi bahan makanannya dan adanya senyawa lain.
Baiklah, dari tabel ini kita dapat melihat bahan-bahan yang mengandung protein atau tidak. Di sini ada bulu ayam, di mana bulu ayam itu dia mengandung protein, dan keterangannya dia hangus cepat dan residunya menghitam. Yang kedua yaitu putih telur. Putih telur dia mengandung protein, di mana dia mengumpal dan menghitam. Yang ketiga yaitu ada roti. Roti mengandung protein, di mana roti menghitam, gosong di permukaannya saja. Yang keempat ada daging ayam. Daging ayam mengandung protein, di mana hangus, lemaknya meleleh. Yang kelima ada seledri. Seledri tidak mengandung protein karena terbakarnya menjadi abu. Yang keenam ada kangkung. Kangkung tidak mengandung protein karena dia terbakar juga menjadi abu seperti seledri. Baiklah, kesimpulan dari hasil pengamatan kami yaitu bahan yang terindikasi mengandung protein yaitu bulu ayam, putih telur, roti, tempe, dan daging ayam. Bahan yang tidak terdeteksi mengandung protein atau sangat rendah yaitu seledri dan kangkung. Uji pembakaran efektif sebagai uji kualitatif sederhana namun memiliki keterbatasan dan bersifat subjektif. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari kami mengenai uji protein. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.